Selamat bertemu di kelas yang baru, kelas 11 IPA. Saya Ibu Debbie mengajar mata pelajaran kimia. Walaupun pembelajaran akan dilaksanakan secara daring, tetapi Ibu harapkan kita semua mengikuti pembelajaran lebih semangat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar kimia. Materi hidrokarbon dan minyak bumi. Untuk hari ini kita akan pelajari tentang hidrokarbon. Pengelompokan hidrokarbon terdiri dari alkana, alkena, alkuna. Hari ini kita akan pelajari tentang alkana. Penggolongan senyawa berdasarkan jenisnya. Senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik berasal dari makhluk hidup, contoh karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Senyawa anorganik penggolongan berdasarkan sifat dan struktur senyawa, contoh garam karbonat dan karbon dioksida. Perbedaan senyawa organik dan anorganik. Kestabilan terhadap pemanasan. Senyawa organik mudah terurai, berubah struktur. Senyawa anorganik stabil. Titik lebur dan titik didih. Senyawa organik umumnya relatif rendah. Senyawa anorganik ada yang sangat tinggi, tetapi ada yang sangat rendah. Kelarutan. Senyawa organik mudah larut dalam pelarut nonpolar. Senyawa anorganik mudah larut dalam pelarut polar. Kereaktifan. Senyawa organik kurang reaktif dan bereaksi dengan lambat. Senyawa anorganik reaktif dan umumnya bereaksi dengan cepat. Struktur. Senyawa organik mempunyai rantai atom karbon. Senyawa anorganik tidak mempunyai rantai atom karbon. Sumber senyawa karbon. Tumbuhan dan hewan, batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Atom karbon dalam sistem periodik terdapat pada nomor 6 dan massa atomnya 12, sehingga ditulis C6 dan C12. 6 diletakkan di bawah, 12 letakkan di atas. Konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p2. Sehingga di sini ditentukan periode 2. Golongan 4A. Keistimewaan atom karbon. Karbon mempunyai 4 elektron valensi. Atom karbon relatif kecil. Atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Kedudukan atom karbon terbagi dalam atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, atom C kuartener. Atom C primer yaitu atom karbon yang terikat langsung pada satu atom karbon lainnya. Atom C sekunder, atom karbon yang terikat langsung pada 2 atom karbon lainnya. Atom C tersier, atom karbon yang terikat langsung pada 3 atom karbon lainnya. Atom C kuartener, atom karbon yang terikat langsung pada 4 atom karbon lainnya. Hidrokarbon, senyawa yang tersusun dari atom C dan atom H. Hidrokarbon terbagi 2, bentuk rantai
dan jenis ikatan. Bentuk rantai yaitu terdiri dari alifatik, alisiklik, aromatik. Jenis ikatan terdiri dari alkana, alkena, alkunah. Berbagai macam bentuk ikatan dan bentuk rantai karbon dalam senyawa hidrokarbon. Nah, di sini metana, ada etana, ada etena, ada etuna, ada siklopropana, ada bensena. Penggolongan hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan. Hidrokarbon terdiri dari ikatan jenuh dan ikatan tak jenuh. Ikatan jenuh terdiri dari alkana. Ikatan tak jenuh terdiri dari alkena dan alkunah. Nah, untuk alkana memiliki ikatan tunggal. Alkena memiliki ikatan rangkap dua. Alkunah memiliki ikatan rangkap tiga. Alkana, senyawa hidrokarbon jenuh. Alkana termasuk ikatan tunggal. Contohnya, C berikatan dengan atom C yang lain. Rumus umum CnH2n tambah 2. N sama dengan jumlah atom karbon. Sifat deret homolog. Mempunyai sifat kimia yang mirip, mempunyai rumus umum yang sama. Perbedaan molekul relatif antara dua suku berurutannya sebesar 14. Makin panjang rantai karbon, makin tinggi titik didihnya. Deret homolog. Jumlah atom C, N sama dengan 1, memiliki rumus molekul CH4. Namanya metana. Atom C nomor 2, rumus molekul C2H6. Namanya etana. Dan seterusnya. Jadi di sini untuk atom C nomor 1 sampai nomor 10 dengan urutannya nama dari masing-masing rumus molekul. CH4 metana, C2H6 etana, C3H8 propana, C4H10 butana, C5H12 pentana, C6H14 heksana, C7H16 heptana, C8H18 oktana, C9H20 nonana, C10H22 dekana. Selanjutnya ada C11H24. Namanya undekana. C12H26 dodekana. Ada C14H30 tetradekana. Ada C18H38 oktadekana. C20H42 eikosana. Di sini juga dalam tabel ada titik lebur, titik didih, massa jenis, dan wujud. Nah, untuk wujud ada gas, ada padat, ada cair. Tata nama alkana. Memiliki rantai induk terpanjang, memberi penomoran, dan memberi nama cabang-cabangnya. Cabang sama dengan alkil yang mempunyai rumus CnH2n tambah 1. Melengkapi penamaan. Nama cabang ditulis diikuti nama rantai induk. Kemudian,
tulis nama cabang dengan awalan angka tempat cabang terkait. Terus di antara angka dan angka diberikan tanda koma, dan di antara angka dengan huruf diberikan tanda garis penghubung. Terus jika terdapat cabang yang berbeda, cabang diurutkan menurut abjad. Misalnya, ada metil, ada etil. Menurut abjad, E dengan M yang duluan adalah E, baru M, berarti namanya etil, lanjut ke metil. Contoh penamaan alkana. Di sini ada struktur jumlah atom C ada 3, 4, 5, 6. Ada 6 atom C. Nah, untuk cabang, jadi di sini nomor 1 atom C, nomor 2 atom C, nomor 3 atom C, nomor 4 atom C, nomor 5 atom C, nomor 6 atom C. Karena ditentukan sesuai atom C yang terpanjang, berarti atom C ada 6, rantai utama 6 atom C. Nah, untuk nama berarti heksana, karena urutan nama metana nomor 1, etana nomor 2, propana nomor 3, butana nomor 4, pentana nomor 5, heksana nomor 6. Berarti jumlah atom C heksana. Kemudian di sini ada cabang yang terletak pada nomor 2. Nomor 2. Kelihatan di sini ada 2 cabang. Jadi nomor 2 dan nomor 2 ada cabang CH3. Nah, untuk CH3 nama cabang metil. Jadi nomor 2 ada metil, nomor 2 juga ada metil. Terus atom C nomor 3 ada nomor CH2, CH3. Jadi jumlahnya C2H5. Namanya etil. Jadi CH2, CH3. Jadi nomor 3 jumlah atom C2H5 nama cabang etil. Kemudian terus 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 ada CH3. Namanya metil. Sehingga untuk penulisan ditulis karena ada etil, ada metil, yang lebih dulu ditulis adalah etil. Berarti nomor 3 etil, nomor 2, nomor 5 metil. Karena sudah lebih dari 1 cabang, ditambah awalan tri. Jadi 2,2,5 trimetil heksana. Isomer alkana. Isomer alkana terdiri dari isomer struktur atau rantai. Senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi mempunyai rumus struktur berbeda. Misalnya, rumus molekul C4H10, tapi model struktur yang berbeda. Jadi, penempatan atom C berbeda. Contoh, di sini ditulis C ada 4, jadi C berikatan atom C, berikatan atom C, berikatan atom C. Jumlah atom C ada 4. Jumlah atom H, CH3, CH2, CH2, CH3. Jadi C4H10. Dan jumlah atom C, rantai pokoknya jumlah atom C ada 3, dan rantai cabang ada 1, jadi CH3 metil. Jadi di sini namanya 2 metil propana. Yang 4 atom C namanya
butana. Sehingga untuk C4H10 mempunyai isomer butana dan 2-metil propana. C4H10 terdiri dari 2 isomer. Perhatikan tabel berikut. Di sini sudah ada jumlah isomer masing-masing rumus molekul. Jumlah atom C4, rumus molekul C4H10. Jumlah isomer 2. Jumlah atom C5, rumus molekul C5H12. Jumlah isomer 3. Jumlah atom C6, rumus molekul C6H14. Jumlah atom C6, jumlah isomer 5. Jumlah atom C7, rumus molekul C7H16, jumlah isomer 9. Jumlah atom C8, rumus molekul C8H18, jumlah isomer 18. Jumlah atom C9, rumus molekul C9H20, isomer 35. Jumlah atom C10, rumus molekul C10H22, jumlah isomer 75. Jumlah atom C15, rumus molekul C15H22, jumlah isomer 4347. Jumlah atom C20, rumus molekul C20H42. Di sini C20H42, jumlah isomer 366.319. Nah, kesimpulan setelah melihat tabel, semakin banyak jumlah atom karbon penyusun alkana, semakin banyak jumlah isomernya. Sifat-sifat alkana. Pada suhu kamar 25 derajat Celcius, C1 sampai C4 berwujud gas, C5 sampai C17 berwujud cair, C18 sampai C tak terhingga berwujud padat. Kelarutan dalam air, semua hidrokarbon suka larut dalam air dan lebih mudah larut dalam pelarut yang non-polar seperti CCl4. Parafin atau kurang reaktif, semakin panjang rantai karbon, semakin berkurang kereaktifannya. Contoh isomer pada alkana. Di sini ada struktur, ada nama, titik didih, titik lebur. Nah, struktur yang bentuk-bentuk atom C dan H. Jadi di sini CH3, CH2, 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 CH3. Nama N-heksana. Di sini karena ada 6 atom C berarti heksana. Nah, di sini ada titik didih 69, titik lebur min 95. Baru C3, CH, CH2, CH2, CH3. Nah, atom C nomor 2 ada cabang CH3 yang namanya metil. Jadi, nama 2-metil pentana. Titik didih 60, titik lebur min 154. Kemudian CH3, CH2, CH, CH2, CH3,
Pada nomor atom C nomor 3 ada CH3, berarti cabang metil. Namanya 3-metil pentana. Kemudian CH3, C nomor 2 ada cabang metil. Atas dengan bawah ada cabang metil, terus CH2, terus CH3. Berarti jumlah atom C ada 4. Dan nomor 2 ada metil, nomor 2 ada metil. Sehingga namanya 2,2. Karena metil ada 2, menambahkan awalan mono-di, berarti tambah di, karena ada jumlah 2 cabang yang sama. 2,2 dimetil butana. Butana diambil dari jumlah cabang. Jadi atom C ada jumlah 4 atom C. Jadi namanya butana. Terus CH3, CH nomor 2 ada cabang CH3 namanya metil. Terus CH3 atom C nomor 3 ada cabang metil. Terus CH3. Jadi CH3, CH3. Di sini ditulis CH karena ada cabang metil dan metil. Nah, nomor 2 dan nomor 3 ada metil. Namanya 2,3 dimetil butana. Nah, butana karena jumlah atom C pokok ada 4, jadi butana. Jumlah atom cabang, jadi cabang atom C, jadi cabangnya ada 2. Di sini ada 2 cabang metil, jadi nomor 2 dan nomor 3 dimetil. Rantai pokok 4 atom C, jadi butana. Jadi 2,3 dimetil butana. Terus titik didih dan titik lebur. Titik didih dan titik lebur reaktif rendah. Semakin banyak atom karbon atau semakin panjang rantai karbon suatu alkana, semakin tinggi titik didih dan leburnya. Untuk jumlah atom karbon yang sama, isomer dengan rantai karbon lurus mempunyai titik didih dan titik lebur lebih tinggi daripada isomer dengan rantai karbon bercabang. Semakin banyak cabang pada rantai karbonnya, semakin rendah titik didih dan titik lebur. Kegunaan alkana: bahan bakar, pelarut, sumber hidrogen, pelumas, bahan baku industri, dan bahan baku sintesis senyawa. Nah, untuk sumber alkana, komponen utama dari gas alam dan minyak bumi. Reaksi-reaksi alkana. 1. Pembakaran dengan gas oksigen. Pembakaran sempurna atau pembakaran dengan jumlah oksigen yang cukup menghasilkan CO2 dan H2O. Pembakaran tak sempurna menghasilkan CO dan H2O atau partikel karbon jelagah. Contoh, C3H8 tambah 5O2 menghasilkan 3CO2 tambah 4H2O. Di sini 1 molekul propana ditambah dengan 5 molekul gas oksigen menghasilkan 3 molekul karbon dioksida dan 4 molekul air. 2. Reaksi substitusi. Reaksi
penggantian atom H oleh atom atau gugus lain. Contoh, C4 tambah Cl2 menghasilkan CH3Cl tambah HCl. 3. Perengkahan atau cracking. Reaksi pemutusan rantai karbon menjadi potongan-potongan yang lebih pendek. Contoh, C14H30 terurai menjadi C7H16 tambah C7H14. Nah, di sini kita sudah pelajari tentang alkana, dan selanjutnya pada kali mendatang kita akan lanjut dengan alkena dan alkunah. Tugas kalian menghafal alkana dimulai dari suku pertama sampai suku ke-10. Jadi ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Dengan menggunakan rumus Cn H2n tambah 1. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga pelajaran kimia boleh bermanfaat dan menyenangkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.